Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di Juicy Chapel. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan, saya akan mengajak kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Mohon Bapak menyertai waktu pemberitaan firman ini, dan juga mohon Bapak menyertai firman yang akan disampaikan, sehingga boleh sungguh-sungguh menjadi kekuatan, penghiburan, dan juga keteguhan bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, mohon untuk Bapa menyertai, sehingga dapat menyampaikan dengan kuasa, dengan tepat, sesuai dengan kehendak Bapa, dan juga untuk Roh-Mu yang kudus, mohon bekerja dan menguatkan dan meneguhkan hati jemaat-Mu juga, supaya dapat memahami dengan baik kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu, terpuji nama-Mu dari selamanya hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saya akan kembali melanjutkan eksposisi yang sudah disampaikan pada waktu yang lalu. Kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan bersama Efesus pasal 3 ayat ke-14 sampai ayat ke-21. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya akan membacakannya untuk kita. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID ini seringkali kita mempertanyakan di mana sebenarnya Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti saat ini. Seringkali kita memiliki keraguan tentang kerja Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, yang kalau kita mau betul-betul merenungkan, hal yang seharusnya kita pertanyakan adalah bukan di mana Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti saat ini, tetapi sudah sampai sejauh mana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebagai seorang Kristen kita perlu untuk memikirkan hal itu. Sudah sampai sejauh mana kita membangun relasi dan persekutuan dengan Allah Tritunggal sendiri. Ini merupakan hal yang penting kita pertanyakan. Nah, itu juga akan menentukan sampai sejauh mana kesehatan dari kerohanian kita. Kesehatan kerohanian itu tidak ditentukan oleh latihan-latihan spiritualitas yang kita lakukan secara rutin dan sebagainya, tetapi kesehatan kerohanian kita ditentukan oleh sampai sejauh mana kita sudah berelasi dan juga bersekutu dengan Allah Tritunggal sendiri. Nah, di dalam relasi dan persekutuan itu, kita menemukan prakondisi yang memungkinkan kebolehjadian dari kerohanian yang sehat. Dan apabila kita betul-betul membangun suatu relasi dan persekutuan dengan Allah Tritunggal sendiri, maka kita akan menemukan bahwa kita dapat memandang, memahami, memaknai, dan menilai segala sesuatu dengan perspektif yang tepat, yaitu perspektif dari Allah sendiri. Dan bukan hanya itu, tetapi di tengah-tengah badai dan guncangan yang ada pun kita dapat bertahan, kita dapat memiliki kedamaian batin internal karena kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Nah, itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk memahami prakondisi-prakondisi apa yang dapat memungkinkan kebolehjadian dari kerohanian yang sehat. Nah, itulah sebabnya maka pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang prakondisi-prakondisi itu melalui Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21, yaitu doa Rasul Paulus. Nah, sebenarnya memang ini adalah sebuah bagian firman Tuhan yang berbicara tentang doa. Tetapi kita akan mempelajari dari elemen-elemen permohonan yang disampaikan oleh Paulus di dalam doa ini, karena elemen-elemen ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita bagaimana Paulus mengharapkan supaya jemaat Efesus yang sedang mengalami krisis identitas itu dapat dikuatkan, dapat memiliki pengalaman rohani yang mendalam dengan Allah. Semua elemen yang Paulus sebut di sini di dalam permohonannya, yaitu permohonan-permohonan itu sendiri, itu sebenarnya adalah elemen-elemen yang menurut Paulus sangat penting dimiliki oleh jemaat Efesus supaya mereka dapat membangun spiritualitas yang sehat, membangun kerohanian yang sehat.
elemen-elemen yang akan sangat menentukan bagaimana mereka bertahan di tengah-tengah masyarakat pagan di mana mereka sedang berada saat itu. Jadi Paulus tidak hanya sekedar mengajak mereka untuk menaikkan eulogi, memuji kebesaran Allah atas segala berkat-berkat keselamatan yang sudah mereka terima. Paulus tidak hanya sekedar mengingatkan mereka bahwa dahulu mereka sudah mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa mereka, dan sekarang Allah telah menghidupkan mereka dari kematian rohani. Paulus juga tidak hanya sekedar merasa cukup untuk mengingatkan mereka bahwa dahulu mereka bukan keluarga Allah, tetapi sekarang mereka telah menjadi keluarga Allah, disatukan dengan orang Yahudi dan orang-orang dari bangsa-bangsa lain di dalam satu komunitas kemanusiaan baru. Dan Paulus juga tidak merasa cukup untuk memberitakan kepada mereka tentang dirinya sebagai rasul dan karya kerasulannya yang disertai oleh Allah. Tetapi Paulus merasa penting juga untuk mendoakan mereka. Dan di dalam doa ini Paulus menaikkan permohonan kepada Sang Bapa mengenai hal-hal yang dia rasa perlu untuk dimiliki oleh jemaat Efesus demi untuk membangun suatu spiritualitas yang sehat, demi untuk membangun suatu kerohanian yang sehat. Nah, itulah yang menjadi titik utama dari elaborasi kita tentang bagian ini pada pagi hari ini, yaitu elemen-elemen doa Paulus yang seperti bagaimana saja yang dapat menjadi prakondisi bagi kebolehjadian sebuah spiritualitas yang sehat. Nah, itulah yang saya akan mengajak kita untuk bersama-sama melihat. Nah, Paulus memulai bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu ya, di ayat yang ke-14. Nah, setelah dia sudah menguraikan sebelumnya tentang karya kerasulannya, kemudian dia melanjutkan strategi retorikanya di bagian ini. Nah, di bagian ini sebenarnya ini juga meskipun adalah doa, juga merupakan bagian dari strategi retorika, yaitu untuk menguatkan iman jemaat Efesus. Nah, Paulus memulai doa ini dengan mengatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Jadi memang tidak disebutkan secara eksplisit tentang doa di sini, atau Paulus lagi berdoa. Tetapi di sini disebut bahwa Paulus bersujud. Nah, kata bersujud di sini sebenarnya, atau sujud di sini sebenarnya, mengimplikasikan suatu tindakan berdoa. Meskipun pada masa Paulus, dan juga kalau kita melihat sendiri pada masa Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi ya dan juga orang Kristen awal cenderung berdoa dengan cara berdiri. Tetapi sebenarnya kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, kita membaca misalnya di dalam kitab Daniel pasal 6, itu disebut Daniel berdoa setiap hari dengan jalan bersujud. 3 kali sehari Daniel berdoa dengan menghadap ke Yerusalem. Di situ dikatakan bahwa Daniel bersujud. Jadi sebenarnya tindakan bersujud ini mau menunjukkan suatu perendahan diri, suatu kerinduan untuk sungguh-sungguh membangun suatu kerinduan untuk sungguh-sungguh berdoa, menyatakan penyembahan kepada Allah. Nah, itulah sebabnya maka di sini adalah bagian yang memang mengacu kepada Paulus berdoa. Dan di sini dikatakan bahwa Paulus sujud kepada Bapa. Paulus menyebut Bapa itu sebagai yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Nah, Bapa di sini Paulus pahami bukan seperti yang dipahami secara umum, Bapak Ibu ya. Secara umum kata semua turunan yang ada di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Secara umum biasanya istilah ini yaitu semua generasi di surga dan di bumi menerima namanya. Secara umum itu mempunyai pengertian keluarga. Jadi biasanya disebut sebagai generasi di dalam satu keluarga, kemudian punya satu bapa. Tetapi di sini istilah Bapa yang daripadanya semua turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya, ini mengacu kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Jadi kebapaan Allah dalam kaitannya atau di dalam konteks penciptaan dan juga di dalam konteks kosmik. Kenapa demikian? Karena ada ditulis di sini semua turunan yang di surga dan di bumi menerima namanya. Nah, kata menerima nama, apabila kita membaca di dalam Perjanjian Lama, kita akan menemukan ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah memanggil masing-masing ciptaan itu sesuai dengan namanya, atau Allah memberikan kepada setiap ciptaan itu namanya. Nah, jadi sebenarnya meskipun dikatakan sini turunan, tetapi turunan di sini maksudnya adalah ciptaan. Jadi Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya, itu identik dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu, Sang Pencipta yang memberikan nama kepada segala sesuatu, Sang Pencipta yang kepadanya segala sesuatu bergantung eksistensi, esensi maupun kekuatannya dan juga signifikansinya. Nah, jadi dengan kata lain, Paulus bersujud dan berdoa kepada Bapa sebagai Sang Pencipta. Dan di sini ciptaan bukan hanya orang pilihan, baik malaikat maupun manusia, tetapi seluruh ciptaan yang ada di surga maupun di bumi. Jadi di sini Paulus sedang menaikkan suatu tindakan ibadah, yaitu tindakan berdoa dengan sujud kepada Sang Bapa yang menciptakan segala sesuatu. Nah, setelah itu dia mulai memasuki bagian-bagian elemen-elemen doa itu, yaitu menurut
prakondisi-prakondisi yang menurut dia dapat memungkinkan kebolehjadian bagi kerohanian yang sehat. Nah, Paulus berdoa pertama di ayat ke-16, kita melihat di situ permohonan Paulus yang pertama, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sebenarnya lebih tepat dikatakan di dalam manusia batiniamu. Nah, jadi di sini kita melihat apa yang menjadi permohonan Paulus. Paulus berdoa supaya jemaat Efesus dapat dikuatkan ya dengan kuasa, sebenarnya lebih tepat diartikan sebagai dikuatkan dengan kuasa ya menurut kekayaan kemuliaan Allah melalui perantaraan roh di dalam manusia batinnya mereka. Jadi dengan kata lain Paulus mendoakan supaya Allah menguatkan manusia batinnya mereka melalui perantaraan Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka. Jadi Paulus berdoa supaya melalui mediasi atau perantaraan Roh Kudus Allah mengerjakan kuasanya di dalam manusia batinnya mereka sesuai dengan ukuran kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu, di sini Paulus secara khusus menyebut peranan dari Roh Kudus. Jadi di sini ini adalah elemen doa yang pertama, yaitu memohon kekuatan kepada Allah melalui perantaraan Roh Kudus yang dapat menguatkan manusia batinnya kita. Nah, Bapak Ibu, di bagian-bagian surat-surat Rasul Paulus yang lain, Paulus seringkali menyebut peranan Roh Kudus. Dan di dalam Efesus di sini juga, Paulus juga menyebut beberapa peranan dari Roh Kudus. Misalnya, di bagian awal dari surat ini, di dalam bagian eulogi, Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus itu memeteraikan kepemilikan Allah atas kita. Artinya, berdiamnya Roh Kudus di dalam diri kita merupakan meterai yang menjamin kepemilikan kita oleh Allah. Tetapi Paulus juga berbicara pada bagian eulogi juga bahwa Roh Kudus adalah down payment, adalah jaminan yang memastikan bahwa kita akan menerima kepenuhan dari warisan-warisan atau berkat-berkat keselamatan pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kemudian Paulus juga di bagian lain dari surat Efesus yang sudah pernah saya eksposisi, itu mengatakan bahwa kita dapat datang kepada Bapa melalui Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah ranah yang di dalamnya melalui Kristus kita datang kepada Bapa. Nah, di sini Paulus secara khusus mengatakan bahwa Roh Kudus memperantarai kuasa Allah yang bekerja di dalam manusia batinnya kita. Nah, ini merupakan hal yang begitu penting dan bagian ini perlu untuk kita lihat di dalam keseluruhan dari kitab suci. Tuhan Yesus sebelum naik di atas kayu salib, sebelum meninggalkan dunia ini telah menjanjikan kedatangan Roh Kudus. Dan kedatangan Roh Kudus ya itu diidentikan dengan kedatangan Kristus sendiri. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Jadi di dalam pribadi Roh Kudus. Nah, kehadiran Roh Kudus bersama kita merupakan berkat yang tidak bisa kita nilai. Itu merupakan suatu sukacita yang begitu besar. Karena Allah mengerti dengan baik bahwa kita adalah manusia yang sudah mati di dalam dosa. Hanya oleh karena Roh Kudus, maka kita bisa dibangkitkan dari kematian rohani. Tetapi bukan hanya oleh karena karya Roh Kudus, tetapi karya Roh Kudus bukan hanya semata-mata membangkitkan kita dari kematian rohani, tetapi karya Roh Kudus akan terus menyertai kita, karena kita tidak mungkin dibiarkan dalam keadaan sendiri. Itulah sebabnya maka Allah di dalam pribadi Roh Kudus terus mendiami hati kita. Dan keberadaan Roh Kudus di dalam diri orang-orang percaya menurut surat-surat Rasul Paulus yang lain, itu bisa dalam hal memberikan vitalitas kepada kehidupan kerohanian kita. Roh Kudus bisa mengerjakan transformasi. Di 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan bahwa Roh Kudus mengubah kita atau mentransformasi kita dari satu derajat kemuliaan menuju kepada derajat kemuliaan lain dengan pola Kristus sebagai gambar Allah yang sejati. Artinya menuju kepada keserupaan dengan Kristus sebagai gambar Allah yang sejati. Dan juga Roh Kudus itu terus-menerus memperbarui diri kita. Jadi keberadaan Roh Kudus merupakan sesuatu yang begitu signifikan bagi kita. Cuma memang kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu ya, kita harus terus terang aja, sebagai orang Kristen, kita kadang-kadang tidak peka dengan karya Roh Kudus di dalam diri kita. Maka karena itu dengan memahami tentang adanya Roh Kudus yang beserta kita perlu untuk memahami dan juga perlu untuk peka dan juga perlu untuk menyerahkan diri kita atau menggantungkan diri kita kepada karya Roh Kudus. Jangan sampai kita justru mendukakan Roh Kudus, jangan sampai kita justru memadamkan suara Roh Kudus, karena Roh Kudus menyertai kita. Nah, kehadiran Roh Kudus dalam diri kita juga, itu adalah kehadiran yang akan menolong kita. Dalam hal apa konkretnya? Nah, Paulus memang jarang berbicara tentang hal itu, tetapi ada beberapa bagian di dalam surat-surat Paulus yang cukup konkret berbicara tentang apa peranan Roh Kudus di dalam diri kita. Misalnya di dalam Roma pasal 8.
Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus ya bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kata bersaksi di situ adalah sun marturei, artinya present, terus-menerus. Karena Paulus menyadari sebagai orang Kristen sangat mudah bagi kita merasa kehilangan jati diri kita. Godaan dari dunia ini, godaan dari kuasa-kuasa kegelapan, godaan dari kedagingan kita sendiri itu cenderung membuat kita jatuh dalam dosa. Dan ketika kita terus-menerus terpuruk dalam dosa, itu akan menimbulkan pertanyaan, siapa kita sebenarnya? Apakah kita benar-benar sudah diselamatkan atau tidak? Nah, itulah sebabnya disinilah terletak signifikansi karya Roh Kudus, yaitu Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Meyakinkan kita, seberdosa apapun kita adalah anak-anak Allah yang masih berada di bawah pemeliharaan Allah. Kita perlu datang kembali kepada Sang Bapa untuk memohon pengampunan daripada Dia. Nah, ini diingatkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, selain itu, Paulus juga di surat Roma mengatakan bahwa Roh membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa kepada Allah. Tetapi Roh membantu kita dengan menyampaikan kepada Sang Bapa keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, ini adalah peranan Roh Kudus, yaitu membantu kita berdoa, meyakinkan kita bahwa kita adalah milik Allah. Nah, jadi kita sangat membutuhkan peranan Roh Kudus. Itulah sebabnya maka kerohanian yang sehat adalah kerohanian yang memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam dirinya. Nah, jadi karena itu maka Paulus mengatakan, aku berdoa supaya Allah menguatkan manusia batiniamu. Manusia batinia yang dimaksud di sini adalah apa? Di sini Indonesia mengatakan di dalam batin, tetapi sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah esoantropos, berarti manusia batinia. Nah, istilah manusia batinia, Bapak Ibu, ini cukup sering digunakan oleh Paulus. Dan sebenarnya para filsuf pada masa Paulus atau pada masa sebelum Paulus sering menyebut juga istilah esoantropos. Misalnya Plato menyebut esoantropos, kalau saya terjemahkan itu adalah apa? Man's inward man, artinya manusia di dalam. Kemudian Philo dari Alexandria juga mengatakan man's within man. Dan kemudian ada satu kumpulan tulisan gnostik ya, berasal dari abad kedua, tetapi sebenarnya isinya itu bisa saja berasal dari masa-masa yang lebih awal. Itu namanya Corpus Hermeticum. Corpus Hermeticum ini menyebut manusia batinia sebagai percikan api ilahi yang terpenjara di dalam tubuh daging sebagai penjara. Ya, memang itu adalah pandangan dari gnostik. Nah, tetapi ini menunjukkan kepada kita bahwa istilah manusia batinia itu bukan merupakan istilah yang spesifik berasal dari Paulus, tetapi mungkin Paulus meminjam istilah itu dari mereka, tetapi kemudian memaknainya secara berbeda. Tetapi di sini sebenarnya manusia batinia bukan dimaksud oleh Paulus sebagai ciptaan baru atau manusia baru. Manusia batinia ini adalah manusia yang dikontraskan dengan manusia lahiriah, yaitu manusia yang kelihatan di depan mata kita dikontraskan dengan manusia yang terdapat di dalam diri kita. Atau Paulus biasa pakai istilah hati atau jiwa. Hati atau jiwa atau akal budi itu identik dengan yang disebut sebagai manusia batinia. Jadi merupakan elemen kemanusiaan yang tidak terakses dan tidak dapat dilihat oleh manusia, tetapi dapat diakses dan dilihat oleh Allah sendiri. Nah, elemen kemanusiaan ini yang seringkali dilihat oleh Paulus dari dua perspektif yang berbeda. Kalau dilihat dari perspektif di bawah hukum Taurat, berarti elemen kemanusiaan ini atau merupakan jantung dari kemanusiaan kita atau kemanusiaan kita yang sebenarnya ini dikatakan oleh Paulus sebagai berada di dalam belenggu dosa dan berada di bawah kuasa daging. Tetapi bagi mereka yang berada di bawah anugerah, manusia batinnya ini dikatakan oleh Paulus sebagai objek dari karya Roh Kudus yang mentransformasi dan yang memperbaharui. Dan di sini Paulus katakan manusia batinnya ini merupakan objek dari karya Roh Kudus yang menguatkan atau meneguhkan. Nah, jadi intinya yang Paulus sampaikan di sini adalah kita perlu memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk apa? Untuk terus-menerus bekerja di dalam hidup kita. Kita sebagai manusia yang sudah beriman kepada Kristus sangat mungkin untuk mendukakan Roh Kudus. Artinya kita tidak mau mendengar apa yang Roh Kudus ingatkan kepada kita. Kita sebagai manusia yang sudah percaya kepada Kristus juga cenderung untuk memadamkan suara Roh Kudus. Jangan sampai itu terjadi, Bapak Ibu ya. Kerohanian yang sehat sangat ditentukan sampai sejauh mana kita memberikan ruang dan mendengar suara Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Paulus juga mengatakan ayat 17, prakondisi bagi kerohanian sehat adalah apa? Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Nah, oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Paulus berdoa supaya Kristus diam di dalam hati jemaat Efesus, dan termasuk juga di dalam kita. Nah, Bapak Ibu, ini berkaitan dengan kehadiran Roh Kudus juga. Kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita
itu identik dengan kehadiran Kristus sendiri. Tadi yang sudah katakan. Kenapa demikian? Karena Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus adalah roh dari Kristus sendiri. Jadi kehadiran Roh Kudus di dalam manusia batinia kita yang menguatkan manusia batinia kita melalui kuasanya, itu identik dengan kehadiran dari Kristus sendiri. Dan apabila Kristus hadir di dalam kemanusiaan batinia kita, ya, atau di dalam hati kita melalui iman, maka kita akan dimampukan untuk menghadirkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sebabnya, maka kehadiran Kristus di dalam hati kita melalui iman, itu bertujuan untuk menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, tetapi sekali lagi, sebelum Kristus dapat benar-benar hadir di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga harus menyadari akan kehadirannya di dalam diri kita. Dan bukan hanya sekedar menyadari bahwa Kristus hadir di dalam hati kita melalui iman, ya, di dalam kehadiran Roh Kudus, tetapi kita juga harus memberikan, ya, harus memberikan seluruh orientasi kehidupan kita untuk didominasi dan dibentuk oleh kehidupan Kristus sendiri. Kita harus memberikan, ya, kita harus memberikan seluruh orientasi kehidupan kita untuk didominasi dan dibentuk oleh kehidupan Kristus sendiri. Kita bekerja sama di dalam proses pengudusan. Kita harus mengerjakan hal itu. Jadi kita perlu menggantungkan diri kita, ya, kepada karya Kristus. Kita perlu mengingat bahwa kehadiran Kristus merupakan kehadiran dari sifat-sifatnya, kehadiran dari perasaannya, kehadiran dari pemikirannya, kehadiran dari keputusan-keputusannya, kehadiran dari karya-karyanya. Kalau kita mau menghadirkan Kristus di dalam seluruh kesempurnaannya ini, artinya di dalam sifat-sifatnya, mengeksemplifikasi sifat-sifatnya, karya-karyanya, dan pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus, ya kita harus benar-benar menyerahkan menyerahkan seluruh orientasi kehidupan kita didominasi dan dibentuk oleh kehidupan Kristus sendiri. Itu adalah poin yang sangat penting untuk kita ingat. Nah, kemudian yang berikutnya, kehadiran Kristus adalah melalui iman. Nah, di sini, yaitu di dalam surat Efesus, Paulus beberapa kali menyinggung tentang masalah iman. Pertama, Paulus mengatakan bahwa iman itu merupakan instrumen yang melaluinya kita mengapropriasi, dalam pengertian menjadikan anugerah keselamatan Allah sebagai milik kita. Seakan-akan seperti tangan yang terbentang dan kemudian memeluk Kristus. Iman itu adalah seperti tangan yang terbentang dan memeluk kasih karunia dari Allah. Tentunya iman itu adalah anugerah. Nah, kedua, Paulus juga mengatakan bahwa oleh iman kita beroleh keberanian dan juga jalan masuk kepada Allah dengan penuh keyakinan. Jadi iman seakan-akan seperti kunci yang membuka jalan masuk kepada Allah. Itu yang kedua. Nah, di sini Paulus secara khusus mengatakan iman itu merupakan sesuatu yang menyebabkan Kristus dapat berdiam di dalam kita. Di sini saya lebih cenderung memaknai iman itu sebagai apa? Sebagai fondasi yang menjamin relasi kita dengan Kristus. Jadi iman itu merupakan relationship of trust. Kristus hadir di dalam hidup kita karena kita percaya kepada Dia, dan Dia juga menganggap kita sebagai umatnya, sehingga ada suatu relasi timbal balik. Jadi iman itu merupakan relationship of trust. Nah, dalam pengertian seperti inilah, maka saya mau mengatakan, ketika Paulus mengatakan, melalui perantaraan iman, Kristus berdiam di dalam hatimu, iman dipahami sebagai fondasi yang menjamin relasi kita dengan Kristus, yang mendasari relasi kita dengan Kristus, dan yang memastikan kehadiran Kristus secara berkelanjutan di dalam hati kita. Nah, jadi sangat penting bagi kita untuk memiliki iman yang teguh. Itulah sebabnya maka Paulus mengatakan ini juga merupakan salah satu prakondisi yang menjamin keberjadian dari kerohanian yang sehat, yaitu sampai sejauh mana kita betul-betul menjadikan iman kita, ya, atau memelihara iman kita supaya iman kita dapat sungguh-sungguh menjamin relasi kita dengan Kristus, menjamin keintiman kita dengan Kristus, menjamin harmonisasi relasi kita dengan Kristus. Nah, itu yang penting. Itu yang Paulus katakan di dalam poin ini. Dan yang berikutnya, sebagai prakondisi bagi kerohanian sehat, Paulus juga mengatakan apa? Paulus mengatakan di ayat yang ke-17 juga, dan supaya kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi selain kita perlu peka dan memberikan ruang kepada kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, ya, selain kita perlu untuk memberikan segenap orientasi kehidupan kita untuk dibentuk dan didominasi oleh kehidupan Kristus sendiri, yaitu dengan berdiamnya Kristus di dalam hati kita melalui iman sebagai fondasi yang menjamin keberlangsungan relasi kita dengan Kristus dan keberlanjutan kehadiran Kristus dalam hati kita. Di sini Paulus juga mengatakan bahwa kita perlu untuk berdasar dan
berakar, atau sebenarnya lebih tepat diakarkan dan didasarkan di dalam kasih. Nah, diakarkan dan didasarkan dalam kasih. Nah, Bapak Ibu, kasih itu begitu penting. Dan Paulus mendoakan ini merupakan prakondisi bagi kerohanian sehat juga. Kita sebagai orang Kristen kadang-kadang mengabaikan tentang masalah kasih. Tetapi bagi Paulus kita perlu berakar di dalam kasih. Dengan istilah berakar dan berdasar atau having been rooted and grounded in love, Paulus sebenarnya mau mengatakan kasih itu ibarat tanah, ya, ibarat tanah yang ke dalamnya kehidupan Kristen kita diakarkan. Kedua, kasih itu ibaratnya adalah fondasi yang di atasnya kehidupan Kristen kita dibangun. Jadi ketika kehidupan Kristen kita diakarkan di dalam kasih, Bapak Ibu ya, itu berarti apa? Itu berarti kita akan mengalami pertumbuhan di dalam kasih ya, secara progresif, secara organik, dan juga secara dinamis. Jadi kita perlu bertumbuh di dalam kasih. Dan terus terang Bapak Ibu ya, kalau kita membaca di surat-surat Rasul Paulus yang lain juga, kita sebenarnya tidak bisa mengasihi dalam pengertian sesungguhnya. Kita sudah mati di dalam dosa. Kita memang mengerti apa artinya kasih. Dan manusia di dalam dunia juga, meskipun tidak percaya, kita melihat ada yang mengasihi anaknya dan sebagainya. Tetapi yang Allah maksudkan sebenarnya dengan kasih adalah kasih kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dan kasih kepada manusia seperti diri sendiri. Karena kita menyadari bahwa kita berada di dalam relasi dengan Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Dan inilah yang tidak ada di dalam diri manusia yang sudah mati di dalam dosa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Yahudi apa? Aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak memiliki kasih akan Allah. Nah, karena itu maka sebagai orang Kristen kita perlu untuk terus-menerus diakarkan dan didasarkan di dalam kasih. Paulus mengatakan kasih Allah di dalam Roma 5 ya, kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh perantaraan Roh Kudus. Ini mengasumsikan kita tidak memiliki kasih itu oleh karena kita berdosa. Jadi kasih itu perlu dicurahkan di dalam hati kita melalui perantaraan Roh Kudus. Nah, inilah merupakan poin yang sangat penting. Dan di sini Bapak Ibu ya, kita harus memahami bahwa kasih itu sebenarnya di dalam perspektif Kristen bukan hanya sekedar karakter Kristen yang bisa diwujud nyatakan. Tetapi bagi Tuhan Yesus, kasih itu merupakan prinsip kehidupan baru dari Kristen. Kasih itu merupakan prinsip kehidupan baru. Tuhan Yesus sebelum naik ke atas kayu salib, itu mengatakan kepada murid-muridnya, inilah hukum yang terutama, yaitu kamu harus saling mengasihi. Dan dengan mengasihi, dunia akan mengetahui bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi kasih itu merupakan prinsip kehidupan baru bagi orang Kristen. Prinsip kehidupan baru yang kemudian akan dihabitualisasikan dalam bentuk karakter-karakter Kristen. Dan kemudian karakter-karakter Kristen ini akan diwujud nyatakan secara konkret ya sebagai kuasa yang akan terus-menerus memotivasi, yang akan terus-menerus mendorong orang-orang Kristen untuk melaksanakan kasih yang sesungguhnya, kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama. Nah, jadi dari prinsip kehidupan baru lahirlah habit atau habitus untuk menyatakan karakter-karakter Kristen. Dan ketika kita terus-menerus menyatakan karakter Kristen, itu akan ada semacam kuasa yang akan mendorong kita dan menggerakkan kita untuk terus mengasihi. Kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kita harus belajar untuk mengasihi. Kita tidak langsung menjadi orang yang bisa mengasihi, tetapi kita perlu untuk belajar mengasihi. Dan itu merupakan sesuatu yang begitu penting, sehingga Paulus memasukkannya sebagai salah satu prakondisi bagi kerohanian yang sehat. Kita perlu untuk terus-menerus memperhatikan hal itu dengan melihat ke dalam diri kita, sudah sampai sejauh mana kita mewujud nyatakan kasih itu. Nah, kemudian berikutnya, apa yang menjadi prakondisi bagi kerohanian yang sehat? Paulus mengatakan di ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Sebenarnya di dalam teks ini, Bapak Ibu ya, Paulus objeknya tidak ada ya, jadi cuma ada, kalau dalam bahasa aslinya adalah aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, dan panjangnya, dan tingginya, dan memahami dan dalamnya, dan memahami dan mengenal kasih itu melampaui segala pengetahuan. Jadi tidak ada objeknya. Nah, tetapi Bapak Ibu ada dua pemikiran. Ada yang mengatakan objeknya itu adalah hikmat Allah berdasarkan pada perjanjian lama juga yang menyebut hikmat Allah itu begitu tinggi, begitu dalam, begitu luas dan sebagainya, khususnya di kitab Ayub. Tetapi sebenarnya ada juga teks di dalam Kolose dan juga di dalam Roma yang mengacu kepada kasih Allah. Jadi saya lebih cenderung untuk memahami bersama dengan beberapa penafsir lain seperti Peter O'Brien, ya Andrew Lincoln, dan juga yang beberapa penafsir lainnya, bahwa yang dimaksud dengan betapa dan juga dengan lain Bapak Ibu, bahwa ini adalah kasih Allah. Jadi yang dimaksud dengan dalam lebar, panjang, tinggi, dalam, ini semuanya adalah apa?
kepada kasih Kristus. Jadi dengan kata lain di sini, ya, poin Paulus sebenarnya adalah mengajak jemaat Efesus untuk merenungkan, ya, untuk merenungkan betapa dalamnya kasih Kristus itu. Saking dalamnya tidak terselami, saking luasnya sehingga tidak tereksplorasi. Ini juga masih berkaitan dengan sebelumnya ketika Paulus mengatakan bahwa dia memberitakan kekayaan Kristus, yaitu apa? Kekayaan kemuliaan ilahi dari Kristus sendiri yang tidak terselami dalamnya dan tidak tereksplorasi luasnya. Nah, di sini Paulus mengatakan kasih Kristus yang begitu dalam dan begitu luas. Nah, Bapak Ibu, dikatakan juga bahwa kasih ini melampaui segala pengetahuan. Jadi kita ini memang di sini terdapat suatu paradoks. Satu sisi kita diminta untuk mengenal, memahami dan mengenal betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Tetapi sisi yang lain, kasih ini juga melampaui segala pengetahuan. Nah, disinilah kita melihat bahwa pemahaman dan pengenalan kita tentang kasih Kristus itu tidak akan pernah tuntas. Karena ketidaktuntasan itu disebabkan oleh karena hakikat dari objek yang kita pahami dan kita kenal itu, yaitu kasih itu sendiri, yaitu kasih Kristus itu sendiri. Nah, jadi karena itu maka kita akan terus-menerus berada di dalam suatu proses untuk memahami betapa lebar, panjang, tinggi, betapa lebar, di sini dikatakan betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Kita akan terus-menerus berada di dalam proses untuk memahami hal yang seperti itu. Dan satu hal yang kita harus ingat, Bapak Ibu ya, bahwa sebenarnya pemahaman itu bukan pemahaman yang disebut sebagai head knowledge. Pemahaman tentang kasih Kristus yang begitu dalam sehingga tidak dapat diselami dan begitu luas sehingga tidak dapat dieksplorasi, ini merupakan pemahaman yang bersifat personal dan terjadi atau berlangsung di dalam suatu konteks relasi. Artinya di dalam suatu personal, intimate relationship with the Christ himself. Nah, jadi Paulus memaksudkan model pengenalan seperti itu. Dan bukan hanya itu ya, belajar mengenal kasih Kristus, ya, karena ini merupakan kasih yang bersifat personal dan terjadi di dalam konteks relasi. Ini juga mensyaratkan kita memiliki personal dan intimate relationship dengan Kristus sendiri yang diberdayakan oleh Roh Kudus dan difasilitasi oleh firman Tuhan. Ya, difasilitasi oleh firman Tuhan. Dan kemudian pengenalan itu sendiri atau pemahaman itu sendiri, Bapak Ibu ya, juga merupakan pengenalan dan pemahaman yang bukan hanya sekedar lahir di dalam persekutuan kita yang intimate dengan Kristus, tetapi Paulus di sini sebutkan bersama dengan seluruh orang kudus. Berarti baik di dalam persekutuan dengan Kristus maupun persekutuan dengan sesama orang percaya sendiri, kita bersama-sama belajar berkolaborasi untuk mengenal betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Jadi bersama dengan komunitas orang kudus dari segala abad dan segala tempat, kita belajar bersama-sama untuk memahami kedalaman itu, memahami keluasan itu, memahami ketinggian dan panjangnya kasih Kristus yang tidak terselami, Bapak Ibu ya. Nah, itulah sebabnya maka kita sangat perlu untuk berkolaborasi bersama orang kudus yang lain. Di dalam gereja, ketika kita mendengarkan firman Tuhan di-share oleh para hamba Tuhan. Di dalam gereja, atau di dalam komunitas orang percaya, kita saling membangun satu dengan lain melalui karunia-karunia rohani kita. Ketika kita saling belajar satu dengan lain, kita mempelajari karakter-karakter kita melihat bagaimana bentuk kehadiran Kristus dalam saudara-saudara, dalam diri saudara-saudari seiman kita, maka disitulah kita belajar juga untuk apa? Kita juga belajar untuk mengenal siapa Kristus yang ada di dalam, yang menghadirkan dirinya di dalam kehidupan sesama kita, di dalam kehidupan sesama saudara-saudari seiman kita dengan cara yang sangat unik. Ini akan membantu kita untuk mengenal kedalaman dari kasih Kristus juga. Jadi di sini Paulus mengatakan kita perlu untuk apa? Kita perlu untuk belajar bertumbuh di dalam pengenalan dan pemahaman akan kasih Kristus yang begitu dalam dan begitu luas, begitu tinggi, begitu lebar. Dan ini terjadi melalui suatu konteks persekutuan yang intim dengan Kristus, diberdayakan Roh Kudus melalui fasilitasi firman Tuhan, dan terjadi di dalam persekutuan orang kudus. Sampai sejauh mana kita sudah memiliki relasi yang sangat intim dengan Kristus. Bapak Ibu, ini merupakan pertanyaan bagi kita dan perlu kita renungkan di tengah-tengah masa-masa pandemi ini. Sudah sampai sejauh mana kita berada di dalam relasi dengan Kristus? Dan sudah sampai sejauh mana, Bapak Ibu ya, kita juga sudah bersekutu dengan sesama saudara-saudari seiman kita. Mungkin selama ini kita lebih terjebak ke dalam individualitas kita masing-masing. Kita mengerjakan urusan kita masing-masing. Kita bahkan memiliki hati yang begitu dingin kepada sesama saudara-saudari seiman kita. Jangan lupa, mengenal Kristus bisa terjadi melalui pengenalan akan apa yang dihadirkan Kristus di dalam kehidupan saudara-saudari seiman kita dengan personalitas mereka yang unik. Ini merupakan salah satu cara untuk hal itu.
Dan berikutnya, yaitu apa? Paulus katakan di sini, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, ini merupakan puncak dan akhir dari permohonan doa Paulus. Yaitu Paulus berdoa bukan hanya supaya jemaat Efesus dan juga kita mengalami kehadiran Roh Kudus. Bukan hanya supaya Kristus hadir di dalam hati kita melalui iman. Bukan hanya supaya kita diakarkan dan didasarkan di dalam kasih, bukan hanya supaya kita dapat berkontemplasi atau merenungkan betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus, ya. Tetapi di sini juga, dan bukan hanya supaya kita diakarkan dan didasarkan dalam kasih, tetapi di sini juga pada waktu semuanya itu terjadi, ya, pada waktu semua hal itu kita lakukan, maka puncaknya adalah kita dimampukan untuk apa? Untuk dipenuhi di dalam seluruh sebenarnya dari tempat ke dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini merupakan puncak, yaitu kita menjadi kepenuhan Allah. Nah, kepenuhan Allah di sini memang sangat sulit dipahami, Bapak Ibu ya. Tetapi kita bisa mengatakan kepenuhan Allah di sini berarti kepenuhan dari kehadiran Allah, kepenuhan dari sifat-sifat Allah, kepenuhan dari kehidupan Allah, kepenuhan dari kuasa dan pemerintahan Allah. Artinya, kalau jemaat misalnya sudah sungguh-sungguh mengalami kehadiran Roh Kudus di dalam manusia batinnya mereka, sudah sungguh-sungguh mengalami kehadiran Kristus di dalam hati mereka melalui iman, sudah sungguh-sungguh diakarkan dan didasarkan di dalam kasih, dan sudah sungguh-sungguh memahami kedalaman dan keluasan dan ketinggian dan lebarnya kasih Kristus, maka mereka akan dimampukan secara ultimat untuk apa? Untuk menghadirkan Allah sendiri. Nah, itulah sebabnya maka Paulus mengatakan di bagian sebelumnya, gereja adalah bait suci. Yaitu jemaat adalah bait suci yang melaluinya Allah hadir. Kemudian juga Allah berdiam di dalam jemaat melalui Roh-Nya. Kita diharap dapat menjadi representasi bagi Allah di tengah-tengah dunia ini. Sampai sejauh mana kita bisa melakukan hal itu? Nah, itulah pertanyaan yang perlu kita pikirkan, Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu, yang kita harus ingat di sini adalah bahwa kita tidak akan mungkin dapat menghadirkan kepenuhan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, memang kepenuhan Allah di sini hadir di dalam diri kita secara progresif. Kata dipenuhi ya ke dalam. Nah, kata terjemahkan ke dalam karena bahasa Yunani adalah eis, itu berarti into. Berarti ke dalam kepenuhan Allah itu menandakan suatu proses yang bergerak. Jadi secara progresif kita semakin dimampukan untuk menjadi kepenuhan Allah. Nah, tetapi kita tidak akan mampu menjadi kepenuhan Allah langsung dari diri kita sendiri. Itu hanya mungkin terjadi di dalam kesatuan kita dengan Kristus. Dan ingat baik-baik, Paulus juga mengatakan bahwa di dalam Kristus seluruh kepenuhan kealahan berdiam secara jasmania. Jadi ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita akan dimampukan di dalam kebergantungan kita dengan Kristus sebagai kepala kita untuk menghadirkan Allah di dalam kehidupan ini. Jadi hanya di dalam kesatuan dengan Kristus, hanya di dalam persekutuan yang intim dengan Kristus yang diberdayakan Roh-Nya dan melalui perantaraan firman-Nya, kita akan mampu untuk menghadirkan Allah secara penuh di dalam dunia ini. Meskipun kepenuhan itu tidak akan pernah tercapai selama hidup kita, tetapi adalah suatu proses yang sedang berjalan. Dan itulah sebabnya maka kita harus menggantungkan hidup kita kepada Kristus. Nah, jadi di sinilah kita melihat bagaimana kerohanian sehat itu sampai kita benar-benar bisa menghadirkan kepenuhan Allah. Memang Efesus banyak berbicara tentang kesempurnaan itu. Nanti kita akan melihat di bagian yang lainnya bahwa sampai kita mencapai ukuran kepenuhan Kristus. Di sini sampai kita dapat menghadirkan Allah secara penuh. Nah, Bapak Ibu, inilah yang menjadi isi doa dari Paulus, yaitu bahwa Paulus mendoakan supaya jemaat Korintus dapat mengalami karya Roh Kudus di dalam hati mereka yang menguatkan manusia batinnya mereka. Paulus mendoakan supaya jemaat dapat mengalami kehadiran Kristus di dalam hati mereka melalui iman. Sehingga mereka akan dimampukan untuk menghadirkan Kristus dalam hidup mereka, manakala mereka menyerahkan seluruh orientasi kehidupan mereka untuk didominasi dan dibentuk oleh kehidupan Kristus sendiri. Paulus mendoakan supaya jemaat dapat diakarkan dan didasarkan di dalam kasih. Supaya mereka dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Dan supaya mereka dapat menjadi kepenuhan Allah. Ini semuanya merupakan prakondisi dari kerohanian sehat. Dan yang terakhir, Paulus mengatakan di sini apa? Paulus menaikkan doksologi, menaikkan pujian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Paulus sebenarnya mau mengatakan kepada jemaat Efesus, kalian tidak perlu merasa kecil hati. Karena sembari kalian melakukan semuanya itu, ya, membangun kehidupan rohani yang sehat, maka jangan lupa bahwa Allah pun juga mengerjakan itu di dalam diri kalian melalui kuasanya yang mampu melakukan
jauh lebih melimpah, jauh lebih jauh melampaui segala sesuatu yang dapat kamu doakan atau pikirkan. Kuasa Allah yang bekerja dalam mereka itu begitu besarnya. Dan juga dalam diri kita sebagai orang percaya. Kita tidak perlu merasa inferiority complex. Karena kuasa Allah itu sedang bekerja di dalam kita. Pernah suatu ketika saya menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu ya di kelas, ya bukan menyampaikan firman Tuhan sih, saya lagi mengajar pendidikan agama Kristen. Nah, kemudian belakangan saya baru tahu ada seorang mahasiswa yang mengatakan kepada saya bahwa dia sebenarnya sedang mengalami demon possess, ya, kerasukan setan. Nah, tetapi ketika dia mendengar saya mengajar itu, badannya jadi kepanasan, ya. Ini email ke saya sih Bapak Ibu ya. Dia merasakan badannya kepanasan dan juga ada sesuatu dalam dirinya memaksa dia keluar dari ruangan ketika mendengar apa yang saya sampaikan. Ya, saya sendiri pribadi sih cuma menyampaikan kuliah pada waktu itu ya. Saya tidak sampai kepikiran bahwa akan ada yang seperti itu. Tetapi ini membuat saya mengerti bahwa ternyata apa yang menurut saya itu biasa disampaikan secara akademik dan sebagainya, tetapi di dalamnya sebenarnya ada kuasa yang bekerja. Nah, kuasa itulah Bapak Ibu yang kita kadang-kadang tidak menyadari. Tetapi juga bukan berarti kita cari-cari terus Bapak Ibu ya, dalam pengertian dengan berbagai cara yang bahkan tidak diajarkan oleh Alkitab. Kita tenang saja sebagai orang Kristen. Kerjakan apa yang kita harus kerjakan. Kita harus tuntaskan prakondisi untuk kerohanian sehat. Nanti Allah sendiri bekerja di dalam diri kita dengan kuasanya. Kuasa Allah itu begitu melimpah di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sampai sejauh mana kita sungguh-sungguh sudah bergantung kepada kuasa itu, dan sampai sejauh mana kita betul-betul meyakini bahwa kuasa itu bekerja dalam kita. Nah, itulah yang menjadi kunci dari kerohanian sejati, Bapak Ibu ya. Dan yang disinilah Paulus memuji kebesaran dari kuasa itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu ya, Paulus juga memuji kemuliaan Allah. Kenapa? Paulus mengatakan bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Paulus mengatakan bahwa jemaat di sini adalah ranah, adalah lokus yang di dalamnya kemuliaan Allah diakui dan kemuliaan Allah disembah. Artinya jemaat harus menjadi kemuliaan Allah, karena kemuliaan Allah diakui dan disembah di dalam kehidupan jemaat. Bukan hanya di dalam ritual-ritual gerejawi, tetapi di dalam seluruh aspek kehidupan jemaat, ya, di dalam seluruh aspek kehidupan jemaat, kemuliaan Allah itu dinyatakan. Nah, itulah sebabnya maka jemaat harus betul-betul sungguh-sungguh menyadari hal ini, bahwa seluruh kehidupannya pada hakikatnya bersifat doksologis. Apapun yang kita lakukan, semuanya mempunyai tujuan doksologis. Pak Neil Nielsen pada bulan September 2020 menyampaikan khotbah tentang doxological aim of learning. Di situ berbicara tentang teaching learning sebagai suatu yang mempunyai doxological aim. Nah, maka kehidupan kita juga mempunyai tujuan doksologis. Tujuan yang mempermuliakan Allah. Kemuliaan Allah di sini adalah kemuliaan dari atribut-atribut atau sifat-sifatnya, ataupun kemuliaan dari kuasanya. Jadi bagaimana melalui hidup kita, ya, bagaimana melalui hidup kita kesempurnaan dari sifat Allah itu dinyatakan. Bagaimana melalui hidup kita kesempurnaan dari kuasa Allah itu dinyatakan. Dan bukan hanya itu, Paulus juga menyebut di sini bahwa di dalam Kristus, Kristus sudah menyatakan kepada dunia ini kemuliaan Allah. Dan jangan lupa, hanya di dalam kesatuan dengan Kristus maka kita akan dimampukan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sudah saatnya kita sebagai orang Kristen untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam segala sesuatu yang kita pikirkan, perbuat, dan rasakan. Di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan sebagai bentuk panggilan kita, kita harus sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Allah. Bagaimana supaya orang melihat apa yang kita kerjakan itu mereka memuliakan Allah. Yesus sendiri mengatakan tidak lebih daripada itu. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Allah adalah model kita. Allah Tritunggal adalah model kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita Bapak Ibu ya, supaya kita sungguh-sungguh menyadari bagaimana sebagai seorang Kristen kita perlu untuk membangun kehidupan rohani yang sehat. Dan prakondisi seperti apa yang memungkinkan kebolehjadian dari kerohanian yang sehat. Tuhan menguatkan kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan menguatkan kami melalui firman ini, sehingga kami dapat dimampukan di tengah-tengah masa pandemi ini, untuk tetap mempertahankan relasi dan persekutuan kami dengan Engkau. Supaya kami sungguh-sungguh dapat mengalami kehadiran Roh Kudus, kehadiran Kristus, diakarkan dan didasarkan di dalam kasih, supaya kami dapat semakin memahami bahwa kasih-Mu begitu luas, tidak tereksplorasi, dan begitu dalam tidak terselami, dan juga kami dapat sepenuhnya terus-menerus memampukan diri kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengeksemplifikasi kehidupan-Mu sendiri dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk semuanya ini, meteraikanlah kebenaran firman-Mu dalam hati kami, supaya dapat berakar, berguna, berbuah.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.